Lalu dampak doxing ini sendiri yaitu dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang sering, yang serius, Privasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia komunikasi, baik dalam konteks interpersonal, digital, maupun publik. Dalam etika dan filsafat komunikasi, privasi terkait dengan hak individu untuk mengendalikan informasi pribadi yang dibagikan kepada orang lain atau pihak tertentu. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip kebebasan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan keadilan dalam berbagi informasi. Lalu dalam etika komunikasi itu, privasi sering dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu komunikasi yang melibatkan pembocoran informasi pribadi tanpa izin atau kesadaran dari pihak yang terlibat dapat menimbulkan masalah etis. Lalu selanjutnya, etika komunikasi itu menekankan pentingnya persetujuan yang jelas dan kejujuran dalam setiap pertukaran informasi. Dari perspektif filsafat komunikasi itu, privasi seringkali dianalisis melalui lensa hubungan antara individu dan masyarakat. Beberapa filsuf seperti Michel Foucault berbicara tentang pengawasan dan kontrol dalam masyarakat, serta bagaimana mekanisme pengawasan itu mengancam privasi. Foucault berpendapat bahwa kontrol sosial dalam masyarakat modern semakin tak terlihat, namun justru lebih efektif dalam mengatur perilaku individu. Doxing atau pengungkapan informasi pribadi tanpa izin sering terjadi di media sosial. Kasus doxing yang melibatkan artis terkenal menunjukkan bagaimana informasi pribadi dapat disalahgunakan, merusak reputasi, dan keamanan individu. Dampak dari doxing ini sendiri yaitu dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang serius dan mengancam keamanan individu. Lalu korban sering mengalami intimidasi, pelecehan, atau bahkan kekerasan sebagai akibat dari informasi yang dipublikasikan. Kasus doxing ini sendiri yang melibatkan artis terkenal menunjukkan bahwa informasi pribadi dapat disalahgunakan untuk merusak reputasi dan menyebabkan dampak psikologis yang mendalam. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan data pribadi dan hak privasi di era digital ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk menangani kejahatan daring, termasuk doxing. Namun, perlindungan lebih lanjut diperlukan untuk mencegah tindakan semacam ini di masa depan. Lalu contoh dari kasus doxing ini yaitu kasus doxing yang terjadi pada 2 Februari 2007 lalu, saat penangkapan aktor Roy Marten menunjukkan bagaimana media sosial dapat mengalihkan perhatian dari substansi hukum ke isu pribadi. Penangkapan Roy Marten itu karena dugaan penggunaan narkoba di Hotel Surabaya, memicu pemberitaan yang tidak hanya berfokus pada kasus hukum, melainkan juga pada hubungan pribadinya dengan Ketua Persatuan Artis Film Indonesia, yaitu Anwar Fuady, dan pengacaranya Ruhut Sitompul. Media seringkali mengeksploitasi momen-momen sensasional, mengabaikan dampak negatifnya terhadap individu yang terlibat. Dalam hal ini, berita tentang penangkapan Roy Marten bertransformasi menjadi gosip tentang keharmonisan antara tokoh-tokoh tersebut yang merusak reputasi mereka. Lalu di Amerika Serikat, praktik serupa terlihat ketika media menyiarkan momen-momen pribadi selebriti dan politisi.
seperti proses persalinan atau skandal seksual. Contohnya, laporan mendetail tentang kehidupan pribadi Presiden Bill Clinton menunjukkan bagaimana media seringkali melanggar privasi demi menarik perhatian publik. Lalu kasus Naomi Campbell juga relevan. Ia menggugat The Daily Mirror setelah mereka menerbitkan foto-fotonya keluar dari sesi konseling ketergantungan obat. Pengadilan mendukungnya, menegaskan bahwa publikasi tersebut melanggar hak privasinya. Dari kasus-kasus ini terlihat bahwa meskipun public figure sering dianggap tidak memiliki privasi, mereka tetap berhak atas perlindungan privasi dalam urusan pribadi. Media harus lebih bertanggung jawab dalam peliputannya untuk menghormati hak-hak individu dan menjaga etika jurnalistik.